Ya, shalom sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabatku, dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering diperhadapkan pada berbagai perbedaan, baik itu dalam latar belakang, keyakinan, ataupun kepribadian. Tantangan yang muncul dari perbedaan ini bisa membuat kita merasa sulit untuk menerima satu sama yang lain. Namun, firman Tuhan mengajarkan bahwa penerimaan dan pelayanan adalah kunci untuk mencerminkan kasih Kristus kepada dunia. Bagaimana kita bisa menghadapi kekuatan penerimaan dan pelayanan dalam kehidupan kita? Nah, kita akan pelajari bersama hal tersebut saat ini. Untuk itu, renungan kita pada hari ini ada di bawah tema penerimaan dan pelayanan. Kita baca terlebih dahulu ayatnya di dalam Roma 15 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana apa? Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Nah, sahabat-sahabatku, hari ini kita akan belajar dua hal penting berdasarkan Roma 15 ayat yang ke-7 tadi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah penerimaan yang mengubah. Coba kita lihat Roma 14 ayat 1. Firman Tuhan berkata, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kemudian di dalam Efesus 4 ayat 2-3 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sahabat-sahabatku, ayat-ayat ini menekankan pentingnya menerima sesama, bahkan jika ada perbedaan dalam iman atau pandangan. Penerimaan dengan kerendahan hati dan kasih akan membangun persatuan dan kedamaian di antara orang percaya. Penerimaan yang sejati itu tidak hanya berarti menerima seseorang dengan segala kekurangannya, tetapi juga menerima mereka itu dengan cinta dan kasih karunia yang sama seperti yang diberikan Kristus kepada kita. Ketika kita memahami bahwa Kristus menerima kita bukan karena kita layak, tetapi karena kasih-Nya yang tidak terbatas, kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Penerimaan yang penuh kasih ini memiliki kekuatan untuk mengubah hati, baik bagi yang menerima maupun yang diterima. Penerimaan ini menciptakan ikatan persaudaraan dan menghilangkan perpecahan. Nah, saya coba kasih ilustrasi. Saudara bayangkan, ketika ada seorang anak kecil yang baru pertama kali masuk ke sekolah, dia merasa cemas dan takut tidak diterima oleh teman-temannya yang lain. Namun seorang yang lain itu datang dan kemudian mengajaknya bermain bersama, membuka diri dengan senyuman yang hangat. Anak yang baru tersebut akhirnya merasa diterima dan dengan cepat mulai beradaptasi. Nah, penerimaan yang sederhana ini membuat perbedaan besar dalam hidup anak tersebut. Seperti halnya anak itu, setiap orang mendambakan penerimaan dan akan merasa diberdayakan ketika mereka itu diterima apa adanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelayanan yang menguatkan. Coba lihat di dalam Galatia 5 ayat 13. Dikatakan di sana, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Lalu dalam 1 Petrus 4 ayat 10, firman Tuhan berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sahabat-sahabatku, ayat-ayat ini menekankan pentingnya melayani satu sama lain dengan kasih sebagai wujud nyata dari panggilan kita sebagai orang percaya, dan mengingatkan kita bahwa setiap pelayanan adalah bagian dari rencana dan anugerah Allah untuk membangun tubuh Kristus. Pelayanan bukan hanya soal melakukan pekerjaan tertentu di gereja atau komunitas, tetapi juga bagaimana kita melayani satu sama lain dalam kasih. Pelayanan yang lahir dari hati yang tulus itu memiliki kekuatan untuk membangun dan menguatkan tubuh Kristus. Ketika kita melayani, kita meneladani Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Pelayanan juga membantu kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka.
Saya coba kasih ilustrasi lagi. Nah, ada seorang anggota gereja yang aktif terlibat dalam pelayanan anak-anak menceritakan bahwa meskipun terkadang lelah, dia merasa dikuatkan oleh sukacita dan antusiasme anak-anak yang dilayaninya. Dia melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, dan itu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi baginya untuk terus melayani. Pelayanan ini bukan hanya menguatkan anak-anak, tetapi juga menguatkan dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya? Nah, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menerapkan kekuatan penerimaan dan pelayanan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita mulai dengan menerima orang-orang di sekitar kita, meskipun mereka itu berbeda dari kita. Mari kita berkomitmen untuk melayani dengan kasih yang tulus, menyadari bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Allah. Ketika kita hidup dalam penerimaan dan pelayanan, kita tidak hanya membawa kemuliaan bagi Allah atau bagi Tuhan, tetapi juga menunjukkan kepada dunia seperti apa kasih Kristus itu. Amin. Ya, kesimpulannya, penerimaan dan pelayanan adalah dua aspek penting dari iman Kristen yang saling melengkapi. Penerimaan yang kita berikan kepada sesama itu menunjukkan pemahaman kita akan kasih karunia Tuhan yang telah menerima kita. Pelayanan yang kita lakukan merupakan wujud nyata dari kasih yang telah kita terima dan ingin kita bagikan kepada orang lain. Ketika kita hidup dalam penerimaan dan pelayanan, kita tidak hanya membangun sebuah komunitas yang lebih kuat, tetapi juga memperlihatkan kepada dunia bahwa kasih Kristus itu nyata dan bekerja di dalam kehidupan kita. Melalui penerimaan dan pelayanan, kita menjadi saksi hidup yang memuliakan nama Tuhan, membawa damai dan kasih ke dalam dunia yang sangat-sangat membutuhkannya. Mari kita terus berkomitmen untuk menerima dan melayani satu sama yang lain dengan hati yang tulus demi kemuliaan Allah. Amin. Sahabat-sahabatku, penerimaan dan pelayanan itu adalah dua sisi ya dari kasih yang sejati. Ketika kita menerapkan kedua hal ini dalam kehidupan kita, kita memperlihatkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang membawa kasihnya ke dalam dunia ini. Mari kita terus hidup di dalam kekuatan penerimaan dan pelayanan, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.